Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para mahasantri yang kucintai, alhamdulillah kita telah dipertemukan kembali dalam channel YouTube dalam kajian Kitab Aqidatul Awam. Namun sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, marilah kita berdoa dan tawasul dulu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW wa alihi wa aswaji wa dzurriyyatihi, lan para kiai kita, para guru kita, para pengarang kitab, khususnya pengarang kitab Aqidatul Awam, yaitu Syekh Sayyid Ahmad Marzuki. Dengan harapan semoga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridhonya Gusti Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Ala hadina sholaka al-Fatihah. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran kelanjutannya pelajaran kemarin. Kemarin kita telah mempelajari nazam wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Dalam pelajaran kemarin sampai pada pelajaran sifat kaunuhu mutakaliman. Dari sifat kaunuhu mutakaliman ini timbullah suatu pertanyaan kembali, yaitu wonten pinten sifat wajib kagunganipun Gusti Allah ingkang kaurut-urutaken anggenipun nuturaken ingkang dados jangkepipun sifat wajib kalih dosa kagunganipun Gusti Allah. Pertanyaannya adalah, ada berapa sifat wajib bagi Gusti Allah yang diruntutkan dalam penyebutannya yang menjadi pelengkap sifat wajib 20 bagi Gusti Allah? Jawabnya inggih punika wonten pitu. Jawabnya yaitu ada 7. Nomor setunggal sifat kudroh, tegesipun Gusti Allah punika maha kuwaos. Nomor 1 adalah sifat kudroh, artinya Gusti Allah itu maha kuasa. Kekuasaannya Gusti Allah itu tiada terbatas. Kekuasaannya Gusti Allah itu meliputi segala sesuatu. Berkuasa mewujudkan dan berkuasa mentiadakan sesuai dengan kehendaknya Gusti Allah. Contohnya, Gusti Allah itu berkuasa menciptakan langit, berkuasa menciptakan bumi, berkuasa menciptakan manusia, berkuasa menciptakan tumbuh-tumbuhan, berkuasa menciptakan hewan-hewan. Semuanya itu atas kehendak Gusti Allah. Itu adalah sifat kudroh. Gusti Allah maha kuasa. Selanjutnya nomor kalih sifat iradah, tegesipun Gusti Allah punika maha kersa. Yang kedua adalah sifat iradah, artinya Gusti Allah itu maha berkehendak. Gusti Allah itu berkehendak mewujudkan apapun,
tiada suatu kekuatan yang bisa menahan atau menghentikan kekuasaannya Gusti Allah. Tidak ada yang bisa mengatur, semuanya terserah kehendaknya Gusti Allah. Gusti Allah berkehendak menciptakan A menjadi Islam, B menjadi kafir, itu kehendaknya Gusti Allah. Jadi Gusti Allah berkuasa menciptakan waktu dari 24 jam dibagi menjadi 12 menjadi siang, 12 menjadi malam, itu kehendaknya Gusti Allah. Gusti Allah maha berkehendak. Tidak ada bisa yang memaksa atau harus mewujudkan begini, tidak ada. Itu semua atas kehendaknya Gusti Allah. Jadi, berkuasa juga berkehendak. Selanjutnya nomor 3 dari 7 sifat sebagai pelengkapnya sifat wajib bagi Gusti Allah adalah sifat sama. Tegesipun Gusti Allah itu moho midanget. Nomor 3 itu sifat sama, artinya Gusti Allah itu maha mendengar. Gusti Allah itu maha mendengar. Pendengarannya Gusti Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak dibatasi oleh ruang ataupun waktu. Semua didengar oleh Gusti Allah, baik yang diucapkan secara batin atau diucapkan secara zahir. Semua didengar oleh Gusti Allah secara jelas. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu pendengarannya terbatas yang dizahirkan saja. Tapi kalau Gusti Allah tidak terbatas oleh ruang ataupun waktu. Yang diucapkan secara samar atau diucapkan secara keras, itu semua didengar Gusti Allah. Diucapkan jarak dekat, diucapkan jarak jauh, bahkan di ujung dunia pun itu didengar oleh Gusti Allah. Doa yang diucapkan secara zahir, doa diucapkan secara batin, itu juga didengarkan oleh Gusti Allah. Gusti Allah maha mendengar. Itulah nomor 3 sifat sama, artinya Gusti Allah maha mendengar. Kelanjutannya nomor sekawan sifat basor. Tegesipun Gusti Allah nomor sekawan sifat basor, tegesipun Gusti Allah punika maha mirsani. Nomor 4 adalah sifat basor, artinya Gusti Allah itu maha melihat. Sama seperti sifat sama, penglihatannya Gusti Allah itu juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Semua dengan jelas dilihat oleh Gusti Allah, baik yang tampak jelas atau yang di dalam ruangan gelap, itu juga dilihat dengan jelas oleh Gusti Allah. Bahkan sesuatu yang berada di perut bumi pun itu dilihat oleh Gusti Allah. Jadi semua pergerakan yang ada di permukaan bumi ini itu dilihat oleh Gusti Allah. Semua apa yang dikerjakan makhluknya, semua yang dilakukan oleh makhluknya, itu semua dilihat oleh Gusti Allah. Baik pekerjaan yang baik, baik pekerjaan yang buruk, itu semua dilihat oleh Gusti Allah.
Untuk itu kita harus berbuat yang baik, karena semua tindakan kita itu dilihat oleh Gusti Allah tanpa ada yang bisa menghalang-halangi. Kalau penglihatan kita itu hanya sebatas yang di dohir saja, yang tampak-tampak saja. Walaupun tampak, itu kadang penglihatan kita itu banyak yang tertipu. Contohnya penglihatan yang dohir tertipu apa? Ketika kita melihat rentetan tata surya. Di sana ada bumi yang kelihatan besar, ada bintang-bintang yang kelihatan kecil, tapi nyatanya itu lebih besar bintang. Itu adalah penglihatan kita masih tertipu. Tapi Gusti Allah tidak, penglihatannya sama. Baik yang jauh, dekat, yang tersembunyi atau yang tampak itu terlihat jelas. Itulah sifat basornya Gusti Allah. Sifat basor, sifat yang maha melihat. Selanjutnya adalah nomor gangsal sifat hayat. Tegesipun Gusti Allah punika Maha Sugeng. Nomor 5 adalah sifat hayat. Artinya Gusti Allah itu maha hidup. Kehidupannya Gusti Allah itu kekal abadi, tidak pernah mati ataupun tidak pernah berubah, kekal, hidup terus. Berbeda dengan makhluk itu bisa mati dan bisa hidup. Kalau kehidupannya Gusti Allah itu kekal abadi. Sebagai pencipta itu tidak layak kalau mati. Makanya kehidupannya Gusti Allah itu kekal abadi. Seandainya itu Gusti Allah akan mati, itu sangat mustahil sekali dan menjadi sebuah permainan makhluk. Contohnya saja, seumpamanya makhluk yang mati itu kalau sudah mati itu diapa-apakan tidak terasa, mau ditaruh di sana, mau ditaruh di sini, itu tidak bisa melawan. Itu tidak layak terjadi pada Sang Pencipta. Kalau seperti itu bukan Sang Pencipta. Sang Pencipta kehidupannya kekal abadi. Itulah sifat hayat Sang Pencipta yang maha hidup, kekal abadi. Nomor 6 sifat ilmu. Tegesipun Gusti Allah punika maha ngudaneni. Yang keenam adalah sifat ilmu. Artinya Gusti Allah itu maha mengetahui. Pengetahuannya Gusti Allah itu meliputi segala sesuatu. Sebagai Sang Pencipta, Gusti Allah itu mengetahui semua apa yang diciptakan. Dari jenis manusia, jumlahnya itu berapa, itu diketahui oleh Gusti Allah. Dari jenis hewan, dari jenis tumbuh-tumbuhan, itu semua diketahui Gusti Allah. Pengetahuannya Gusti Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, semua diketahui oleh Gusti Allah. Berapa jumlahnya malaikat, berapa jumlahnya makhluk selain malaikat, semuanya diketahui oleh
Gusti Allah. Karena Gusti Allah Maha mengetahui. Sebagai Sang Pencipta, itu pengetahuannya Gusti Allah meliputi segala sesuatu. Itulah namanya sifat ilmu. Yang ketujuh, sifat kalam. Tegesipun Gusti Allah punika maha andika. Yang ketujuh adalah sifat kalam. Artinya Gusti Allah itu maha berfirman. Firman-Nya Gusti Allah itu tidak sama seperti perkataannya makhluk. Firman-Nya Gusti Allah itu tanpa suara, tanpa huruf, tanpa ada kata-kata. Kalau manusia itu berbicara itu melalui perantara, yaitu perantara mulut. Kemudian ada hurufnya, bisa ditulis, dan bisa terjadi dari beberapa susunan kata, biar bisa dipaham. Tapi kalamnya Gusti Allah, firman-Nya Gusti Allah tidak seperti itu. Tanpa huruf, tanpa suara, juga tanpa ada perantara. Itulah kalamnya Gusti Allah. Dene sahitipun inggih punika, kemudian dalilnya yaitu lahu sifatun sab'atun tantazimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Itu adalah dalil dari 7 sifat yang telah kita pelajari. Lahu, iku lahu tetap kedue Gusti Allah. Iku lahu tetap kedue Gusti Allah. Sifatun utawi piro-piro sifat. Sab'atun kang pitu. Tantazimu kang dadi ka urut-urut aken apa sab'ah. Fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Fakudratun mongko utawi sab'ah iku maha kuwasa. Iradatun lan maha kersa. Sam'un lan maha midanget. Basarun lan maha meningali. Hayatun lan maha sugeng. Al ilmu lan maha ngudaneni. Kalamun kang lan maha ngendika. Istamara kang langgeng apa kalam. Lahu sifatun sab'atun tantazimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Lahu sifatun sab'atun tantazimu, bagi Gusti Allah itu memiliki 7 sifat yang telah diruntutkan. Fakudratun iradatun samun basar. Dari ketujuh sifat itu adalah fakudratun, sifat kudroh, itu artinya maha kuasa. Iradatun itu artinya maha berkehendak. Sam'un itu artinya maha mendengar. Basarun itu artinya maha melihat. Hayatun itu artinya maha hidup. Al ilmu itu artinya maha mengetahui.
kalamun istamar itu artinya maha berfirman. Itu adalah dalil 7 sifat maknawi yang telah kita pelajari sebagai pelengkap dari sifat 20 yang belum disebutkan. Setelah disebutkan ini menjadi lengkaplah sifat wajib yang telah kita pelajari. Jadi dari Allah wujud, Qidam, Baqo sampai Kalam itu menjadi 20 sifat yang telah kita pelajari. Dari 20 sifat wajib ini itu timbul suatu pertanyaan, sifat wajib 20 kagunganipun Gusti Allah punika dipun bagi dados pinten? Timbul pertanyaan, yaitu sifat wajib 20 bagi Gusti Allah itu dibagi menjadi berapa? Dari sifat wajib 20 yang telah kita pelajari ini ditanyakan itu ada berapa, dibagi menjadi ada berapa? Jawabnya adalah dipun bagi dados sekawan. Jawabnya adalah dibagi menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah. Rupinipun inggih punika wujud. Yang pertama, pembagian pertama adalah sifat nafsiyah, berupa yaitu sifat wujud. Nafsiyah ini hanya satu sifat, adalah sifat wujud. Nah, sifat nafsiyah ini artinya adalah sifat yang untuk menegaskan adanya Gusti Allah. Jadi sifat nafsiyah ini adalah sifat untuk menegaskan adanya Gusti Allah. Kenapa ditegaskan? Karena tidak adanya sifat nafsiyah, maka tidak ada yang namanya Tuhan. Contohnya adalah wujud. Wujud, sifatnya wujud ini harus ada. Jadi contohnya adalah wujud. Sifat wujud ini harus ada pada Gusti Allah. Kalau tidak ada sifat wujud ini, maka Gusti Allah tidak ada. Makanya sifat wujud ini dinamakan adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menegaskan adanya Gusti Allah. Itu adalah sifat nafsiyah yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah rupinipun inggih punika Qidam, Baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Sifat salbiyah berupa yaitu Qidam, Baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Ada 5. Ini berupa sifat salbiyah. Lah, sifat salbiyah ini tugasnya adalah seperti maknanya salbiyah sendiri adalah sang penakluk atau dedel. Nah, dari makna yang merusak ini berfungsi dari sifat yang dari makna sifat salbiyah tersendiri ini berfungsi bahwa sifat salbiyah itu tugasnya adalah mentiadakan sifat yang tidak layak bagi Gusti Allah. Jadi sifat salbiyah ini tugasnya adalah mentiadakan
dari sifat yang tidak layak bagi Gusti Allah. Contohnya saja dari sifat qidam atau baqo. Sebagai Sang Maha Pencipta itu harus qidam dahulu atau baqo kekal abadi. Lah ini mentiadakan sifat yang tidak layak dari Gusti Allah, yaitu Gusti Allah itu hudus, baru datang atau fana, rusak. Itu tidak layak sebagai Sang Pencipta itu bersifat baru datang atau hancur. Makanya sifat salbiyah itu tugasnya mentiadakan sifat yang tidak layak bagi Gusti Allah. Sifat maknawi ini artinya sifat yang selalu melekat kepada Gusti Allah. Sifat yang selalu ada pada Gusti Allah. Itu adalah sifat maknawi. Contohnya saja kudroh atau iradah. Gusti Allah itu maha berkuasa atau maha berkehendak. Sifat maknawi ini selalu melekat. Kudroh iradah ini selalu melekat, selalu ada pada Gusti Allah. Baik kudroh iradahnya itu dilaksanakan atau tidak. Pas menggunakan sifat kudroh atau menggunakan sifat iradah atau tidak menggunakan sifat kudroh atau iradah, itu tetap Gusti Allah itu maha berkuasa dan maha berkehendak, selalu melekat. Kemudian yang nomor 4. Kemudian yang nomor 4 adalah sifat maknawiyah. Rupinipun inggih punika konuhu qadiron, konuhu muridan, konuhu ngaliman, konuhu hayan, konuhu sami'an, konuhu basiron, konuhu mutakaliman. Sifat maknawiyah ini adalah sifat yang menjadi akibat dari sifat maknawi. Dari sifat maknawi dan maknawiyah itu hampir sama. Kudroh menjadi konuhu qadiron. Ini maknawiyah itu diambil dari sifat maknawi. Dari kudroh menjadi konuhu qadiron. Ini bukan satu sifat yang sama, tidak, tapi dua sifat yang berbeda. Yang satu sifat maknawi kudroh, yaitu sifat yang selalu melekat pada Gusti Allah, selalu ada pada Gusti Allah. Yang keempat, sifat maknawiyah ini adalah sifat yang menjadi akibat atau sifat yang menjadi hasil dari maknawi. Itu adalah sifat maknawiyah, yaitu konuhu qadiron. Contoh yang mudah saja dari sifat kudroh dan konuhu qadiron itu adalah contoh yang mudah saja. Si A itu adalah pembuat kursi. Si A adalah seorang yang pembuat kursi, tukang gawe kursi. Nah, A ini walaupun tidak membuat kursi, dalam keadaan tidur, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan refreshing, dalam keadaan membuat kursi, itu dikatakan A ini adalah bisa membuat kursi, tukang gawe kursi. Itu adalah sifat kudroh. Kemudian dari A yang dinyatakan sebagai tukang kursi ini, ketika menjalankan keahliannya membuat kursi, ketika pas membuat kursi, itulah yang dinamakan konuhu qadiron.
Jadi bisa disimpulkan ketika pekerjaannya itu berlangsung, itu namanya konuhu kodiron, dan ketika pekerjaannya itu tidak berlangsung, itu namanya kudroh. Sang pembuat kursi pas gawe kursi, itu namanya perbedaannya antara kudroh dan kodiron. Jadi kudroh sang pembuat kursi itu, yang kudroh sang pembuat kursi itu sedang tidur, sedang berjalan, sedang apa saja, itu namanya dikatakan pembuat kursi, yaitu kudroh. Nah, ketika dia menjalankan tugasnya membuat kursi, itu namanya konuhu kodiron. Itu dari sifat 20 yang kita pelajari. Yang pertama sifat nafsiyah ada 1, kemudian salbiyah ada 5, kemudian sifat maknawi ada 7, sifat maknawiyah ada 7, genap 20 sifat. Genap sudah sifat wajib yang telah kita pelajari. Kemudian setelah mempelajari sifat wajib, kita merambah ke sifat jaiznya Gusti Allah. Ini ada pertanyaan dari sifat jaiz, soal pinten kathahipun sifat wenang kagunganipun Gusti Allah. Pertanyaan, berapa banyaknya sifat jaiz bagi Gusti Allah? Jawabnya inggih punika wonten setunggal. Jawabnya yaitu ada 1. Rupinipun fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, berupa kalimah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Tegesipun Gusti Allah punika wenang andamel saben-saben perkawis ingkang kongang wujudipun utawi nilar. Arti dari fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu adalah Gusti Allah itu boleh membuat setiap perkara yang mungkin wujudnya atau meninggalkan perbuatan itu. Dari kata-kata fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, Gusti Allah itu boleh membuat dan boleh tidak membuat, boleh mewujudkan, boleh tidak mewujudkan. Itu bisa diambil pelajaran bahwa Gusti Allah itu sifat wenangnya itu tidak ada bisa yang memaksa. Jadi Gusti Allah itu berhak menciptakan siang, berhak menciptakan malam, berhak menciptakan seseorang menjadi kafir, berhak menciptakan seseorang menjadi Islam, berhak memasukkan seseorang ke surga, juga berhak memasukkan orang ke neraka. Itu adalah haknya Gusti Allah. Nah, haknya Gusti Allah ini tiada satu kekuatan pun yang bisa menghalang-halanginya. Walaupun Gusti Allah itu memasukkan orang yang bertakwa ke neraka, itu haknya Gusti Allah. Walaupun Gusti Allah itu memasukkan orang yang bermaksiat ke surga, itu juga haknya Gusti Allah. Tapi Gusti Allah mempunyai undang-undang. Kalau orang yang bertakwa itu dengan sifat anugerahnya akan diberikan surga, tapi bila orang yang durhaka itu dengan keadilannya akan dimasukkan ke neraka. Itu adalah undang-undangnya Gusti Allah. Namun semuanya itu terserah Gusti Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini
semuanya juga kehendaknya Gusti Allah. Si A itu akan mengalami kejadian begini, si B akan mengalami kejadian begitu, itu juga semuanya adalah yang mengatur adalah Gusti Allah. Nah, kalau Gusti Allah itu berhak menciptakan, berhak tidak mewujudkan itu sekehendaknya Gusti Allah, maka bagaimana dengan doa? Apakah doa atau permintaan seorang hamba itu sebagai bentuk pemaksaannya Gusti Allah? Itu doa itu bukanlah suatu pemaksaan kepada kehendaknya Gusti Allah. Doa atau permintaannya makhluk itu adalah suatu usaha menggapai rahmat atau belas kasihnya Gusti Allah, sehingga Gusti Allah itu menentukan kudrah irodahnya akan mengabulkan doanya hamba itu. Jadi kalau Gusti Allah akan mengabulkan semua doa-doa, itu akan mempermudah orang itu akan berusaha, mempermudah usaha orang itu mencapai apa yang dipintakan tadi. Itu adalah sifat jaiznya Gusti Allah. Tapi semuanya hasil akhir itu yang menentukan hanyalah Gusti Allah. Dene sahitipun inggih punika, kemudian dalilnya yaitu wa jaizun bi fadlihi wa adrihi tarku likulli mumkinin kafi'lihi. Wa jaizun lan iku wenang bi fadlihi kelawan kanugrahane Gusti Allah, wa adlihi lan sifat adile Gusti Allah, tarkun utawi ninggal maujutaken likuli mungkinin maring saben-saben perkara kang kongang wujubi, likuli mungkinin maring saben-saben perkara kang kongan wujute, kafilihi hale madani wenange agawe kulli mumkinin. Wa jaizun bi fadlihi wa atrihi tarku likulli mumkinin kafilihi. Ini adalah dalil tentang sifat jaiznya Gusti Allah. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku likulli mumkinin kafilihi. Gusti Allah itu boleh dengan anugerah dan keadilannya meninggalkan terhadap sesuatu yang mungkin wujudnya, seperti halnya mengerjakan sesuatu yang mungkin wujudnya. Itu adalah arti dari wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku likulli mumkinin kafalihi. Sekian pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi Gusti Allah, sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat fidin wa dunya wal akhirah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.